Sebelah sini dong Mbak. Sebelah sini, oke. Insert saya, oke. Ya. Setelah udah 3 kali disiram basah semua, barulah ini tangan pakai handscoon, pakai sabun, baru maaf. Mbak, Mbak dari sana maaf. Mbak, putar lagi. Maaf ya, tapi saya nggak pegang nih. Ini, nih, Bapak bisa ngerasain. Iya. Caranya ngurutnya lihat Bu. Dipencet. Enak ya. Ditekan, jalan. Tekan, jalan. Berasa kan? Berasa nggak? Iya, terasa. Berasa banget Awas kan? ngentut. Awas dorong ya. Kita kencing lagi nih. Jadi caranya begini nih. Nah tangan kita pegang kelaminnya di depan, jangan masuk ke dalam. Oh, di depannya di belakang. Kan kelamin dulu say, baru dubur. Ini say cantik gimana say. Ini pakai sabun dulu ya. Udah handscoon pakai sabun. Terus udah gitu, ini tangan satu begini bergerak ya di atas kain ya, nggak di bawah. Bergerak begini, bukannya begini, kalau begini namanya nolongin orang beranak. Dia ada caranya nih begini, ya. Terus vaginanya kita sabunin, kita lap, air masuk, jatuh ke tangan dulu. Oh, tapi tetap di dalam gini. Iya, maksudnya begini. Tangan di belakang sini. Nah, tangan dulu, jatuh tinggi begitu. Kita ini udah pakai selang, mana si remote? Si remote, si mic, mana nih? Si mic. Pura-puranya selang. Pura-puranya selang. Kas. Seperti mana? Ada. Nah ini air begini, Mbak ngasih air, tapi jatuhnya begini. Nih, tuh lihat ya. Oh, langsung. Taruhnya begini. Nah, saya ya pintar. Nah saya terus begini. Kira-kira udah terasa tuh pakai handscoon, lendir-lendirnya udah hilang, baru kita air ke dubur. Tadi Balikinnya ini juga gimana? diurut begini. Tapi vagina nggak boleh masuk ke dalam ya, nggak boleh. Balikin dulu miring. Enggak, belum miring. Ini begini dulu ya. Masuk jari satu. Ini pakai sabun harus ya. Masuk jari satu ke lubang dubur. Oh, dimasukin. Masukin. Jangan Nah, berarti copel-copel nyebok gitu ya, nggak Be? pernah masukin dubur ya. Berarti nggak bersih duburnya. Masukin sih, Mita. Ayo. Iya, ketahuan. Ayo. Toharo dalam Islam, makanya kenapa perempuan nggak boleh punya kuku panjang. Soalnya Pasti nanti nyeboknya nggak masuk ke dalam. Buka tuh dubur, anusnya tuh ambeyennya, bukunya kepanjangan. Nggak boleh masuk ke dalam karena dia lapisan kecil ya. Tapi kalau dubur itu harus kita masukin jari kita satu supaya betul-betul bersih. Itu harus itu. Ntar di kuburan ditanyain tuh malaikat gara-gara sampai masuk nih ke dalam. Pakai sabun. Terus kalau vagina jangan dulu perempuan cepet-cepet naik habis kencing. Diamin dulu. Kan masih ada masih ada sisa. Karena tidak akan bisa masuk surga wanita yang masih menyimpan najis. Dan aku kayak gitu cuma cowok doang. Cowok ya. Ih, mayat hidup. Cucu saya laki, ajarkan anak dari sekarang yang udah dewasa, suami mau diajarin, alhamdulillah berarti laki yang soleh, suami yang soleh. Laki-laki itu kencing harusnya jongkok. Iya. Kalau nggak tahu jongkok berarti belum belajar Islam dia. Oke, lanjut. Nih, masuk ini tetap dorong terus ya, dorong terus. Ini jari masuk satu. Kita congkel. Kalau anehnya besar, kita sedikit-sedikit kita keluarin ya. Kan besar tuh, oh begini masih nggak bisa ambil semua, baru kita miringin lagi. Miring dah, jenazahnya pintar bisa miring sendiri. Nah, waktu miring begini pantat terus ditutup nih. Ini pindah ke sini. Air tetap jalan tapi ya. Air tetap jalan. Ini terus tangannya ke atasin saya. Nah ini tetap diurut nih dari sini. Iya ya. Oh, dari depan tetap dulu. Tetap diurut. Nah, ini keluar tangan kita korek lagi. Belum bersih lagi, miring lagi sebelah sini. Sebelah bolak-balik ya? Iya, bolak-balik. Perutnya tekan lagi, tetap ya perutnya harus tekan. Karena kalau kita tekan dia akan keluar. Keluar ya. Membantu kedorong di usus itu. Ini tetap, ini harus tertutup. Begitu tutupnya. Belum juga.
Belum juga. Ayo, Suruh Mamon. duduk. Mamon, Mamon. Bener Nah, suruh udah duduk. segini, nggak bisa lagi. Jadi Nggak bisa. Dia patah tulang ya, kok kita paksa duduk begini. Oh segitu Boleh. doang. Nah itu baru terakhir kalau nggak bisa. Terus maaf, kalau di kanker usus cairan bu keluar terus nih. keluar Kayak- terus. Nah di sini tidak boleh melebihi daripada 40 menit. Pasrahkan sama Allah. Maka tadi saya bilang yang butuh hati yang ikhlas, karena di sini tangan kita nggak punya kekuatan bu. Kekuatan itu dari Allah. Jadi Allah yang mau membersihkannya melalui wasilah tangan kita. Ini harus dipahami, ibu ya. Nah kalau memang nggak bisa bersih, udah kita diamin saja. Nah itu anak-anaknya jangan pada berdebat apa diem. Saya kalau anak beda bisa diem mbak, kalau nggak bisa diem keluar ya. Ya cantik nanti malaikat nggak mau masuk, anak keluar kalau nggak bisa diem. Kan bisa anak kesel kan ada ya. Makanya saya bilang kita punya ilmu, ibu kan udah alhamdulillah diberikan sarana kantor pengajian seperti ini. Itu ilmu, itu anugerah. Sampaikanlah kepada keluarga. Keluarga itu kita akan ditanya surat At-Tahrim ayat 6 bahwa jagalah dirimu keluargamu dari azab api neraka yang bahan bakunya adalah batu dan manusia. Jadi sebelum dakwah ke orang, dakwah keluarga. Jadi kalau ibu datang sama saya, kalau lagi saya cerewet sama anak saya, mama hebat ini sampai orang nggak jadi ngetok. Dari tadi pak, iya habis lihat Bulike lagi ceramah mana? Ya sebelum ceramah sama orang ya sama anak saya dulu pak. Besok saya matiin ditanya anak saya. Ya karena itu. Jadi kita harus bisa berdakwah sama keluarga kita. Ya bu ya. Udah lanjut. Udah ini udah bersih kan? Bisa udah bersih. Barulah dimulai ini ganti sarung tangan. Dimulai anggota wudhu. Jadi tangan, jari tetap dalam keadaan tertutup. Ya, di jari boleh naik jarinya keluarin satu. Nah, tangan kanan jari dulu ya. Caranya begini. Jadi jangan begini. Itu namanya orang hidup. Jadi kalau ini tali. Pakai sabun pelan-pelan. Tangan kanan kiri. Kemudian apa? Anggota mulut jangan pakai sikat gigi, pakai cotton buds pelan-pelan dimasukin. Basahin dulu sedikit ya. Terus dibersihin giginya pelan-pelan. Kalau yang punya luka kotoran kayak kanker gitu ini kan ada. Oh itu tutup pakai kasa. Itu nanti kasusnya banyak. Jadi pakai tutup kasa dulu baru disiram air. Gak boleh dibersihin, sampai bersih nggak bisa. Karena nanti jaringannya kalau udah kanker, dekubitus nih kalau udah ngomong ya, kanker payudara kan pasti luka. Terus kanker getah bening ada juga sampai luka. Itu nggak boleh dimandikan, digosok. Kita harus tempelkan dengan kasa. Saya nggak bawa kasanya, ada kasanya. Kasa itu kita tempelkan, baru kita siramkan air. Caranya begitu, nggak boleh. Itu sakit. Lagi hidup jadi sakit dipegang. Apalagi dia lagi meninggal, udah meninggal, ya. Nah, jadi mulut dulu dibersihkan. Kalau dia banyak kotoran pakai kapas. Misalnya dia pecah pembuluh darah atau dia kanker usus kan suka keluar, dia keluar terus di sini. Atau gagal ginjal keluar terus. Itu pakai kapas pelan-pelan. Dan kita nggak boleh jijik. Karena kita belum tentu lebih baik daripada itu. Kalau kita tidak beriman pada Allah, ya. Terus habis mulut, hidung juga pelan-pelan dibersihkan, terus baru muka. Muka itu pelan-pelan, jangan gede-gede. Udah, kamu nggak kasihan deh. Tadi udah gini aja bangun gini, ya. Jadi mukanya ini dibersihkan pelan-pelan, diusap sama airnya juga pakai ambil air. Ya. Yang tadi lagi mandi ini airnya masuk tapi tangannya begini. Nah, gitu. Ya, Jadi begitu. Langsung ke tangan. Nggak boleh pokoknya. Ini ada ilmu fisikanya. Semakin besar penampang, maka semakin besar tekanan. kecil tekanan. Semakin besar penampang. Wah, nanti bisa Aristoteles marah itu nanti. Semakin besar penampang, semakin kecil tekanan yang ditimbulkannya. Jadi makanya harus tetap dengan jatuh ke tangan dulu. Setelah muka, barulah rambut dikeramas. Nah, keramas yang bersih. Nah, juga air tidak boleh langsung, mesti ke tangan dulu ya. Sini diangkat tepuknya, kemudian kupingnya. Nah, barulah kita mulai kanan atas. Jalan lagi. Ya. Ingat Bu, tangan dulu. Mulut, hidung, muka, keramas ya, sama kuping, baru kanan atas. Kanan atas caranya nih Bu, tangan masuk ke sini, kita elap begini. Kita elus. Ya. Maaf nih biar tahu.
Nah begitu tuh, bukan begini-begini. Jadi searah semua. Sabun dulu, baru air nyala, baru airnya siramin. Guyurnya juga dari Sahara juga ya, Mi? Iya, Dari Sahara. sini ke sana nggak boleh balik-balik Oh, ya? iya, sedekah kali. Mimi, tangan posisi pakai sarung tangan dan sabun. Iya, Pakai sarung sabun. tangan sama sabun. Yang baru. Iya. Ganti kan ya? Tadi kan udah selesai kan? Habis kanan atas sampai ke kakinya, jari-jari, baru kanan bawah, miringkan. Nah, ini yang miring. tadi. Baru bawahnya. Nah, tetap ini bawah kain, nggak boleh. Nggak boleh Jadi semua kelihatan ya? tertutup, nggak boleh, kita nggak ngeliat, kita pakai feeling udah. Tahu lah mau bentuk pantat kayak apa kan, tahu kita juga punya kan. Nah, pakai feeling semua. Siram lagi, udah kalis, baru kiri atas. Kalis sampai Adonan kue. ini bukan adonan kue, Umi. Kali saya salah ngomong ya. Nggak apa-apa, Mi. Kalau Umi mah nggak apa-apa. Terus orang ngomong kali saya ketawa. Jadi maksudnya bersih, nggak ada sisa sabun lagi licin. Baru kiri atas, terus kiri bawah. Udah selesai. Nah, baru dibilas lagi dari atas ke bawah. Ya, semua dalam keadaan seperti ini mandinya. Nah, nggak ada begini tuh, boleh. Jadi begini, searah, gitu. Nah, kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, dimiringkan. Nah, kalau dia punya cairan tuh di pelan-pelan, miringkannya juga megang mesti pelan-pelan. Nah, baru setelah itu sudah keset, nggak ada air sabun, dibilas 3 kali dari atas ke bawah. Setelah udah dibilas 3 kali, baru air kapur barus dengan bubuk cendana. Nah, itu kita kasih kesempatan keluarga semua untuk menyiram sama membaca doa, supaya dia terbuka hatinya. Yang tidak beriman dikasih hidayah sama Allah, yang beriman semakin tingkat keimanannya ditinggikan oleh Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli, karena didahului dengan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuh siram tuh. Nah, baru Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa fu'adha wa akrim nuzulaha. Terus pakai bahasa Indonesia. Ya Allah ya Rahmanirrahim, ampuni dosa-dosa ibuku ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah, husnul khotimahkan ibuku ya Allah, jauhkan dia dari azab kubur dan azab api neraka, lapangkanlah kuburnya. Kita ajarin dia doa begitu. Sampai akhirnya biasanya terkena dia umumnya. Makanya sebaik-baiknya zikrullah adalah zikrul maut. Pada saat itu kita berdoa, ya Allah, bila anak ini dalam hati kita ya, kita yang menuntun dalam hati kita berdoa, ya Allah, berikanlah anak almarhumah ini ya Allah menjadi anak yang soleh. Dengan pelajaran ini ya Allah, Engkau berikan dia hidayah ya Allah, agar ibunya akan mendapat bekal di akhirat nanti ya Allah. Itu kita udah punya bekal belum? Kan belum. Nah, anak kita nggak tahu. Nah, pada saat itu kenapa kita harus banyak berdoa? Karena Allah turunkan banyak malaikat dan Allah perintahkan malaikat itu mengaminkan semua doa-doa hambanya ataupun perkataan hamba-hambanya. Nah, insya Allah kalau perkataannya baik, Allah akan mengijabahkan. Makanya butuhnya doa, bukannya yang lain-lain. Oke, lanjut. Udah seperti ini, barulah diwudukan. Ya, wudu itu cuma ditempel-tempel aja. Ya, setelah itu baru diganti dengan kain baru. Nah, cara ganti kain baru ini segera. Maaf, itu biasanya setelah 3 jam dimandikan belum sampai dikuburkan udah keluar. Kenapa? Dia memancing air yang di dalam. Kalau dikumur ya, Mi? Nah, kalau memancing air yang di dalam keluar, yang di dalam itu keluar akan baru berhenti 14 jam. Itu hukum alam. Makanya kalau orang-orang maaf tradisional itu nggak ngerti ilmu begitu, ya akhirnya seperti itu. Pegang Mbak, 2, pegang lagi ujung, pegang Mbak lagi sini. Nah, caranya begini, seperti ini ya, pegang ujung ya. Baru dia tetap harus tertutup. Jadi saya bilang dari memandikan, kapankan sampai menggantikannya juga tutup. Ini baru dicabut kayak begini caranya. Kita nggak lihat enggak. Nah, Satu orang yang nyabut kan nih. Nah, ini jangan terlalu nempel karena kan masih basah. Barulah kita andukan. Pertama kali mukanya yang kita lap. Anduk ya. Enggak juga nggak lihat begini enggak. Tetap aja begini kita. Tuh. Nah, feeling dan cuma feeling nih, kasihan dilap nih begini. Terus rambutnya. Karena rambutnya itu kan tebal, banyak air kan. Nah, rambutnya yang kita tutup dengan anduk. Nah, baru sisanya ini kita buat lap atasnya.
tempel. Boleh dibuka caranya. Bukan diseka ya, Mi? Diseka diapain sih? Bisa ditempel begini. Jadi muka juga begini, mukanya dilapin begini. Nah, rambut juga begitu. Nah, gitu. Tap aja. Tap. Nah, baru panjangin terus. Kanan dulu dilap bagian atas. Tap juga. Miringkan kanan ya. Tetap di bawah kain ya ini ya. Nggak lihat begini ya. Ini di tap lagi terus. Kalau ada luka ditutup sama kapas. Karena kalau kena kain dia akan lagi retak berarti ya. Karena jaringannya kan lembut ya. Terus baru kiri atas dulu, sabar ya. Nah, dulu. Nih sini ya, tuh. Nih tap begini ya, Bu. Yang digede-gede. Sakit dia, udah sakit, Bu. Itu kan udah jelas. Rasulullah katakan Allah memerintahkan kita melihatkan jenazah. Jadi Allah perintahkan kepada Rasul ini caranya ya Rasulullah, kamu Muhammad memuliakan jenazah. Itu Rasulullah melihat pada saat Isra dan Mi'raj. Ya, terus sudah gitu barulah udah semuanya udah diandukin, barulah kita tempelkan kainnya. Baru kita angkat ke bulu. Nah, ini saya kasih tahu nih, Ibu mesti tahu. Misalnya jenazah badannya segede gini kan nggak bisa satu kain. Yang angkat nggak banyak muhrim. Jadi kita ambil setengah begini, ini masukin ke bawah. Baru diangkat dari situ. Terus satu lagi kain. Supaya tidak tersentuh, dia siapa aja boleh angkat. Khususnya di dada kita tebelin pakai anduk. Karena dia nggak punya mahram yang laki-laki. Nah, iya kagak lah, malah perempuan kagak disunahkan mengangkat. Maaf ya, say. Nah, begini. Mirip lagi, say. Nah, ini pasangnya itu tuh ya. Nah, Ya Allah, Ratna. ya. Hebat. Paling enggak, dah. Buka lagi, kasihan dia. Baru diangkat ke tempat pemandian, tempat kamar. Ayo, let's go. Belum. Ayo, jenazahnya bisa buka kain kaban sendiri.